Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini. Malam hari ini kita akan kembali untuk belajar firman Tuhan. Kita masih akan melanjutkan materi kita yang kita bahas tadi malam ya. Temanya adalah keluarga yang hancur ya. Bapak Ibu Saudara, apa yang diharapkan oleh Allah ya ketika Allah menciptakan keluarga atau manusia, yaitu supaya membentuk keluarga yang ideal seperti keluarga Elohim yang ada di surga. Ternyata iblis punya kesempatan untuk merusak ya rancangan Allah tersebut di dalam keluarga setiap anak-anak Allah yang ada di muka bumi ini. Sehingga sekarang kenyataannya banyak sekali keluarga-keluarga yang telah dirusak oleh iblis ya. Yang kita bahas tadi malam, bagaimana caranya iblis itu merusaknya, ya, dengan merusak benihnya, itu yang paling sering dilakukan oleh si iblis, ya. Nah, manusia dibuat kecewa, dibuat tidak siap untuk menerima anak, ya, lalu mencoba untuk menggugurkan anak, lalu ada juga yang menolak anak tersebut, ada juga yang menginginkan anak laki-laki, ya, tapi yang lahir perempuan, dan ada juga yang menginginkan anak perempuan, tapi yang lahir laki-laki. Sehingga anak itu tanpa disadari sudah ditolak, ya, karena jenis kelaminnya yang berbeda itu seperti apa yang diinginkannya. Nah, disitulah iblis punya landasan, ya, untuk apa? Untuk merusak benih-benih ini dan akhirnya menghasilkan anak-anak broken children, ya. Nah, anak-anak broken children ini sangat bahaya. Kenapa? Ini kalau tidak cepat diatasi, kalau mereka nanti menikah, ya, jadi anak broken children menikah dengan anak broken children menghasilkan keluarga yang broken juga nanti. Kenapa? Benihnya sudah nggak benar, ya. Nah, saudara, ada juga ya, dampak yang lain, ya, di mana yang terakhir kita bahas kemarin, ketika seseorang, ya, dia menginginkan anak perempuan, lalu yang lahir laki, atau sebaliknya, menginginkan anak laki-laki, tapi yang lahir perempuan, sehingga anaknya menjadi banci atau tomboy. Nah, saudara, ini merupakan satu masalah yang sangat sulit, ya, yang sulit untuk diatasi oleh gereja Tuhan hari-hari ini. Mereka kalau menghadapi atau ketemu dengan orang banci atau orang-orang yang tomboy seperti itu, mereka nggak mengerti cara menyelesaikannya. Kadang-kadang hanya di treatment saja, dinasihati seperti itu ya, nah diarahkan ya, nah dibentuk ya, dibimbing seperti itu toh. Tapi ya sebenarnya asalnya itu bukan hanya dia bertingkah seperti itu, tapi adanya roh yang ada di dalam diri orang itu yang mendominasi sehingga tubuhnya laki-laki, karena yang mendominasi itu adalah roh perempuan yang lebih dewasa dan lebih dominan, akhirnya tubuh laki-laki itu disuruh memperagakan ya seperti halnya seorang perempuan dan sebaliknya seperti itu. Nah, jadi selain kita bimbing supaya dia melakukan seperti hakikatnya dia laki-laki, melakukan kegiatan laki-laki, tapi kita juga harus beresin dulu ya hal-hal yang mendorong, yang menyebabkan dia melakukan itu harus diusir, yaitu roh orang mati biasanya, ya, roh orang mati itu. Nah, di sini Bapak Saudara, jadi kalau kita menginginkan sebuah pertumbuhan ke depannya yang lebih baik lagi, sekarang kita harus mulai dengan awal yang benar juga. Benihnya harus dipastikan tidak cacat. Benihnya harus dipastikan benih yang unggul. Benihnya harus dipastikan benih yang kudus, ya. Nah, jadi kita harus tahu seperti itu. Nah, sekarang kalau keadaannya sudah seperti ini, banyak yang sudah cacat,
sudah tercemar dengan roh ini dan roh itu dan lain-lainnya. Bagaimana sekarang? Nah, di sini saudara, kita harus meriset semuanya. Semua orang-orang yang sudah cacat di hadapan Allah, yang tidak kudus lagi itu, sekarang harus dibawa kepada Allah untuk dikuduskan, ya, untuk dipulihkan. Ketika mereka datang kepada Allah lalu dikuduskan dan dipulihkan, di dalam Yesus ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit, ya. Nah, sekarang orang yang sudah dipulihkan ini, mereka tidak dibayang-bayangi lagi dengan kehidupan di masa lampaunya. Ya. Tapi mereka dengan iman sekarang boleh berjalan sesuai dengan apa yang telah Tuhan pulihkan, yang terjadi di dalam kehidupannya sejak mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan dilayani pelepasan, ya, lalu dibereskan, dibersihkan dari roh-roh yang lainnya tadi. Sekarang benar-benar dia mulai bersama dengan Tuhan Yesus yang telah menguduskan mereka. Apapun, ya, masa lalu mereka, semuanya itu bisa dihapus. Itu tidak akan lagi mempengaruhi kehidupan mereka ke depannya nanti. Nah, malam hari ini kita akan bicara tentang reinkarnasi, inkarnasi, dan kelahiran baru, ya. Nah, kalau Anda mengerti tentang istilah reinkarnasi atau inkarnasi dan lahir baru, nanti Anda bisa melayani orang yang masa lalunya buruk, ya, dipulihkan dan dijadikan baru di dalam Allah, ya. Jadi ada 3 istilah, reinkarnasi, inkarnasi, dan kelahiran baru, ya. Nah, saudara, kita lihat, ya, kata reinkarnasi ini sekarang peristiwa yang serupa inilah yang sebenarnya terjadi sehingga beberapa bangsa tertentu menganut kepercayaan bahwa orang mati bisa menitis ulang. Itu disebut reinkarnasi. Jadi reinkarnasi itu penitisan ulang, ya, dalam kehidupan di dunia ini, ya. Nah, saudara, jadi ada keyakinan-keyakinan tertentu, mereka itu mempercayai adanya reinkarnasi. Sehingga mereka kadang-kadang menasihati anak-anaknya, hidup itu harus jadi orang baik, ya. Nanti supaya kalau kamu reinkarnasi, kamu jadi makhluk yang baik juga, ya. Tapi kalau kamu jahat, nanti jadi kodok. Nanti jadi apa yang rendah-rendah seperti itu loh, ya. Dalam penitisan mereka itu nanti. Nah, saudara, jadi sekarang, ya, dengan adanya keyakinan-keyakinan dari kepercayaan beberapa orang tentang reinkarnasi ini, mereka mengakui adanya reinkarnasi itu. Nah, saudara, kekristenan mempercayai reinkarnasi enggak? Enggak, saudara, ya. Kekristenan tidak mempercayai reinkarnasi, ya. Tapi kekristenan mengajar tentang inkarnasi, ya. Jadi ada contoh nanti yang akan saya tunjukkan bahwa itu yang dilakukan oleh Bapak, ya, ketika menyuruh anaknya turun ke bumi. Itu Tuhan Yesus itu bukan reinkarnasi, tapi dia inkarnasi, turun ke bumi itu. Nah, sebelum ke Tuhan Yesus, sekarang kita lanjutkan dulu materi kita, ya. Ada orang-orang mati yang memang diminta masuk ke dalam diri seseorang, anak, sehingga ia lahir memiliki karakteristik orang yang sudah meninggal lama sekali, ya. Sebenarnya ada 2 roh yang bersama-sama berada dalam satu tubuh. Roh pendatang yang lebih dominan dan roh aslinya itu. Nah, ini bukan reinkarnasi sebenarnya, ya. Jadi roh, ya, yang masuk ke dalam tubuh orang hidup, ya. Roh orang mati yang masuk ke dalam tubuh orang hidup. Karena ada misinya. Yang paling banyak adalah roh-roh orang mati yang ada di Hades.
Karena roh-roh orang mati yang ada di Hades itu statusnya mereka adalah tahanan dan tawanan perang yang dijaga oleh Abaddon, ya. Nah, kalau ada keuntungannya, itu penjaga Hades itu dia mengizinkan roh-roh orang mati yang kadang-kadang dipanggil oleh medium-medium atau mungkin dikenang ya oleh orang-orang sanak keluarganya, ya. Nah, sekarang kita harus melatih diri ya. Jadi kalau ada anggota keluarga Anda yang sudah meninggal, Anda nggak boleh mengenang. Ya. Ketika Anda mengenang mereka kembali, lalu mulai bernostalgia, Anda mulai berpikir atau merasakan, aduh kalau ada papa enak ya, aduh kalau ada emak enak ya, ya. Itu dari stagennya itu biasanya ada duitnya gitu dikasih ke saya gitu. Anda ingat masa-masa kecil dikasih duit sama emak gitu ya. Waktu Anda nggak punya duit, Anda ingat sama emak Anda yang sudah meninggal. Aduh kalau ada emak ada yang memperhatikan saya. Nah, perasaan Anda seperti itu menjadi jembatan antara orang hidup dan orang mati. Kadang juga ada orang yang bermimpi, ya, mimpi ketemu dengan orang-orang yang sudah mati. Nanti sebentar, ya, setelah dia mimpi itu, nanti akan ada kejadian-kejadian yang memunculkan ya ada satu identifikasi dari si orang mati itu yang akan muncul di dalam diri Anda. Entah itu sifatnya, entah itu karakternya, entah itu juga bebannya atau penyakitnya biasanya. Ya, lalu terjadi di dalam diri Anda. Kenapa? Hadirnya roh-roh orang mati itu akan membawa dampak buruk di dalam diri orang-orang hidup itu. Ya, nah, Bu Saudara, jadi sekarang orang mati masuk ke orang hidup itu bukan reinkarnasi, bukan. Ya, istilah reinkarnasi kita tidak percaya, ya, karena semua orang mati mereka sekarang ada di ruang tunggu. Kalau tidak di Firdaus, mereka ada di Hades. Kalau ada orang mati masuk ke dalam tubuh orang hidup, ya, itu bukan reinkarnasi, bukan. Mereka masuk ke pribadi yang berbeda. Nah, biasanya yang dilepas oleh penguasa yang ada di Hades itu roh orang mati yang lebih dominan, yang lebih dewasa daripada orang hidupnya. Sehingga kehendak dari roh orang mati itu ya bisa mengalahkan kehendak dari orang hidup itu. Sehingga orang hidup itu akan melakukan apa saja yang dikehendaki oleh roh orang mati yang masuk ke dalam tubuh orang hidup tersebut. Ya. Nah, saudara, sekarang kita lihat dalam Lukas pasal 9 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Nah, ini beberapa ayat kita baca dulu ya. Herodes, raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Ya, nah saudara, ketika Herodes itu bertemu dengan Tuhan Yesus di situ, dia mulai menafsir-nafsirkan. Ini jangan-jangan nih, Yohanes yang bangkit kembali, Yohanes yang reinkarnasi, ya, atau dia Elia, ya, yang muncul kembali, ya, atau nabi-nabi yang dahulu muncul kembali melalui satu wujud seseorang ini, ya. Nah, saudara, tidak, ya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang terjadi kepada Tuhan Yesus bukan bentuk reinkarnasi. Tapi yang Bapak lakukan adalah sebuah inkarnasi, ya. Nah, dalam makalah kita atau materi kita malam hari ini, nah di sini dijelaskan. Berbeda dengan hal Yesus, karena ia bukan hasil pembuahan sebuah sperma laki-laki,
maka tidak terbentuk satu roh sebelum roh Yahweh memasuki satu sel telur dalam rahim Maria dan membentuk tubuh bayi di dalam rahim Maria. Ini adalah hasil inkarnasi Yahweh ke dalam tubuh Yesus, ya. Nah, jadi ini bentuk inkarnasi, bukan reinkarnasi. Ya, perhatikan ayat Matius pasal 1 ayat 18. Ya, ini tentang kelahiran daripada Tuhan Yesus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Perhatikan, pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya, jadi Maria itu mengandung bukan karena hubungan antara Yusuf dan Maria. Ya. Maria itu mengandung karena Roh Kudus, gitu. Ada roh Yahweh, maksud saya ya. Roh Kudus itu mengerami, tapi yang masuk ke dalam rahim Maria itu sebenarnya adalah roh Yahweh, ya. Nah, roh Yahweh itu masuk ke dalam rahimnya Maria itu. Nah, ketika lahir punya casing. Casingnya disebut Yesus. Ketika sudah dibaptis, diurapi oleh Roh Kudus, Yesusnya disebut Yesus Kristus, ya. Nah, sebenarnya di dalam Yesus itu, di dalam tubuhnya Yesus itu ada roh Yahweh-nya. Gitu ya. Jadi tubuhnya Yesus itu casing. Ketika tubuh Yesus itu diurapi, sekarang disebut sebagai Yesus Kristus. Tapi ada roh yang ada di dalam tubuhnya Yesus itu, atau casing itu. Siapa itu? Roh Yahweh itu loh. Ya, roh Yahweh itu. Kalau Alkitab mengatakan, nanti roh Allah akan menaungi engkau, dan engkau akan mengandung dan mempunyai anak, beri nama dia Yesus. Ya. Nah, saudara, benihnya, sekarang kita lihat ya. Bukan sesuatu yang dulu sudah ada, lalu hilang, dan balik lagi. Tidak. Ya. Tapi memang Yesus itu sebelumnya belum ada di bumi. Masuk melalui Maria, lalu lahirlah satu orang namanya Yesus. Kelahiran Yesus itulah sekarang kita sebut sebagai inkarnasi, ya, di mana Allah menjadi manusia di dalam Kristus Yesus itu, ya. Nah, sekarang persamaannya begini, saudara. Kenapa saya berbicara tentang reinkarnasi dan inkarnasi? Dasar dari pemulihan, ya, itu bukan reinkarnasi. Sesuatu yang lama yang diambil lagi lalu dicoba untuk dibenah-benahi gitu, tidak, ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, di dalam Yesus itu ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi ini memang benar-benar benih yang baru. Benih yang lama itu disingkirkan. Sehingga di dalam diri orang percaya, sekarang ada benih yang baru. Namanya benih Yesus. Betul? Ngerti sudah maksud saya? Benih Anda yang lama kemana? Dibuang. Ya. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Apa artinya itu? Ini bicara tentang benih yang ada di dalam diri Anda. Casingnya tetap sama, ya lah. Contoh saya ya, sebelum saya lahir baru, dengar ya, saya ini ya punya benih ya dari keturunan bapak ibu saya itu loh, yang cenderung untuk jatuh dalam dosa karena mewarisi kutuk dari Adam dan Hawa sebagai manusia. Tapi ketika saya sudah mengenal Tuhan Yesus, membuka diri,
mempersilahkan Yesus masuk ke dalam hati saya mengalami proses kelahiran baru di dalam Yesus. Yang lama sudah berlalu. Ya, semua yang diwariskan oleh engkong Adam, ya, yang diturunkan oleh orang tua kita itu, benih dari orang tua kita ini sudah berlalu. Sekarang yang baru sudah terbit. Apa itu yang baru? Sekarang di dalam diri saya ada benih Yesus. Ya, ada benih Yesus. Anda ngerti ya? Kalau benihnya Yesus, artinya kalau bertumbuh, harusnya sama seperti Yesus, bukan? Kalau benihnya adalah dari Adam dan Hawa, yang pernah jatuh dalam dosa dan penuh dengan kelemahan, Anda punya kesempatan untuk jadi orang lemah, dan Anda bisa jatuh bangun terus. Karena Anda mewarisi benih dari Adam dan Hawa. Amin? Nah, sekarang ada istilah inkarnasi. Kalau dulu Yesus masuk ke dalam Maria, Roh Yahweh itu masuk ke dalam Maria, menjadi manusia Yesus itu. Hari ini, ya, untuk membentuk kembali keluarga-keluarga yang ideal, seperti apa yang mau dirancang oleh Allah sejak awal, sekarang Allah tidak merepair, memperbaiki manusia lama Anda. Manusia lama Anda itu harus dibuang semuanya. Sekarang hanya tersisa satu. Benih Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kalau benihnya benih Yesus, saya percaya Yesus telah menunjukkan kapasitas atau potensi daripada benihnya itu. Anda lihat, ketika benih itu pernah ditanam di muka bumi, benih itu telah bisa kita lihat ya hasilnya. Yesus itu menjadi manusia yang taat 100% dengan Bapaknya, betul? Dia tak pernah berbuat dosa. Dia enggak egois. Macam-macam. Nah, hal yang sama akan tumbuh di dalam kehidupan kita. Kalau kita membangun keluarga nantinya, keluarga kita akan memproduksi hal-hal seperti apa yang ada di dalam diri kehidupan Tuhan Yesus itu. Amin. Nah, saudara, mari kita lihat lagi ya. Di sini, di materi kita. Ini ya. Yohanes 1:13 dulu. Orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Itu tentang Yesus tadi ya. Nah, tapi ketika seseorang dilahirkan baru, Allah Bapa memasukkan benih Tuhan Yesus. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Ya, yang sudah disempurnakan di dunia dalam ketaatan. Lalu unsur-unsur dalam jiwa dan nyawa orang itu yang disebut manusia lama ditanggalkan, dibuang keluar dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Jadi unsur-unsur dalam jiwa Anda atau nyawa orang itu yang disebut keinginan-keinginan manusia itu semua harus ditanggalkan, dibuang. Kalau Anda nggak mampu untuk membuangnya, minta pertolongan kepada Roh Kudus. Supaya apa? Nggak jadi Yesus blaster, ya, yang campur masih dengan manusia lama atau keinginan-keinginan Anda. Jadi, ya, hanya ada roh orang itu saja yang kemudian disatukan dengan rohnya Yesus. Dilengkapi kemudian dengan jiwa dan nyawa Tuhan Yesus dan bertumbuh di dalam diri orang itu menjadi manusia Allah, manusia Kristus yang baru ya. Jadi manusia-manusia yang atau orang-orang yang sudah lahir baru ini sekarang punya julukan baru, disebut manusia Allah. Ya, manusia Allah. Coba lihat 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Ya. Nah, 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau,
Hei, manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Saya nggak bicara tentang keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Itu hasilnya saja. Ya. Tapi yang menarik malam hari ini yang perlu kita ketahui. Kenapa Paulus menyebut orang yang lahir baru itu sebagai manusia Allah? Engkau, hei manusia Allah. Ayo. Jadi kalau hari ini saya bilang nih, ya, mengatakan kepada Bu Eva, ya, Anda adalah manusia Allah. Bingung nggak? Bingung nggak? Halo? Ya? Atau ke Pak Kes nih, karena orangnya hilang. Ya. Pak Kes, Anda adalah manusia Allah. Pak Kes langsung nanya, maksudnya apa sih Pak? Ya, kok aku disebut manusia Allah itu apa? Siapa yang pernah merenungkan? Ketika Anda membaca ayat tadi, lalu Anda aplikasikan dalam kehidupan Anda. Kalau Paulus mengatakan, menyebut orang yang lahir baru sebagai manusia Allah itu artinya apa? Tanpa Anda mengerti makna dan arti seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, Anda tidak menyadari adanya sebuah potensi yang besar, yang dahsyat di dalam kehidupan Anda. Ya, sehingga Anda menjadi orang Kristen tetap menjadi manusia yang biasa tok. Ya. Tapi Paulus mengatakan, "Hei, manusia Allah. Casingnya manusia, isinya Allah." Halo? Ya. Ini kalau dicubit masih sakit. Ini kalau dijewer merah, utuh enggak itu? Masih. Ya, ada orang kadang-kadang, Pak, kita kan masih hidup, masih pakai tubuh ini. Enggak lah. Saya tidak menyangkali, betul. Saya juga masih pakai daging ini. Betul nggak ya? Tubuh saya masih sama denganmu. Saya tidak berubah jadi tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Saya masih pakai tubuh daging juga. Betul nggak ya? Tapi apa yang membedakan kita dengan orang-orang dunia? Isinya. Amin. Sekarang tubuh kita ini didiami. Ya, oleh roh Yahweh juga. Sama seperti Maria ya mengandung roh Yahweh, melahirkan Yesus yang taat, Yesus yang sempurna. Begitu juga ketika tubuh kita diisi dengan roh Yahweh itu, harusnya tubuh kita memperagakan seperti apa yang pernah Yesus peragakan ketika dia hadir di muka bumi itu. Amin. Manusia Allah. Kalau ada orang nyolong, ngerampok, gitu, suka memperkosa, terus suka gosip dan sebagainya, Anda akan bilang apa? Itu manusia brengsek tuh, itu enggak? Benar nggak? Ya, itu karena apa? Perbuatannya ya. Tapi kalau ada yang baik, suka menolong, gitu ya. Nah, bisa mengampuni dan sebagainya. Pokoknya yang bagus-bagus lah gitu. Anda akan katakan apa? Bukan sekedar Anda katakan manusia baik. Dia kayak Tuhan ya. Nah, sekarang kita bisa melihat nih. Anda boleh katakan juga, itu manusia Allah. Manusia yang memperagakan Allah di muka bumi ini. Betul? Siapa di sini manusia Allah? Angkat jari. Coba besok lihat kelakuan Anda. Ketika gas Anda habis gimana? Coba nih ya. Ketika ada orang yang menyinggung Anda, bagaimana reaksi Anda? Ya, reaksi Anda sebagai manusia yang brutal, marah membalas dendam, atau seperti Yesus? Ya, Anda manusia Allah ya. Manusia Allah itu nggak takut, gitu. Kalau jalan lewat itu, apa namanya,
Pondok Rangun, enggak takut. Gitu. Ya, manusia Allah kita semuanya. Amin. Coba katakan ya malam hari ini, aku adalah manusia Allah. Ayo sekali lagi ngomong, aku adalah manusia Allah. Di dalam diriku ada roh Yahweh. Sehingga aku punya potensi untuk memperagakan kehendak Allah, keinginan Allah di dalam tubuhku ini. Nah, harus diketahui dan disadari terus-menerus bahwa kita ini adalah manusia Allah. Jadi orang yang kemasukan roh Allah itu sebenarnya bisa juga ya disebut kerasukan roh Allah loh, betul nggak? Ya, benar nggak? Kalau ada orang kemasukan setan, disebut kerasukan setan, bukan? Nah, kalau ada orang kemasukan roh Allah, bisa juga istilahnya itu hampir mirip dengan orang kerasukan setan, tapi ini kerasukan roh Allah, betul? Tapi ya karena rohnya baik, kita nggak sebut kerasukan. Gitu nggak itu? Didiami, gitu nggak ya? Ditinggali oleh roh Allah. Ya, lebih baik penggunaan istilahnya. Tapi kalau roh jahat selalu cenderung dipakai kata kerasukan. Jadi tubuh ini bisa dimasuki apa saja ya. Banyak roh yang bisa masuk ke dalam tubuh Anda. Baik itu roh Yahweh, juga bisa kemasukan roh-roh yang lainnya juga. Ya, yuk kita lihat lagi. Ya, ada beberapa orang yang kemasukan roh jahat. Ya, seseorang disebut kerasukan roh bila ada roh yang lain yang bergabung dan memasuki tubuh orang itu, betul? Membawa jiwa yang terisi macam-macam sifat yang sudah terbentuk sebelumnya. Jadi kalau yang masuk bukan roh Allah dalam diri Anda, dalam tubuh Anda, tapi roh-roh yang lain, nanti macam-macam sifat yang sudah terbentuk sebelumnya itu akan mendominasi dan menguasai sehingga Anda melakukannya. Ya, seseorang bisa kerasukan setan dan juga bisa kerasukan roh binatang atau roh orang mati. Ada yang mengakibatkan orang itu jatuh sakit atau berubah karakternya seperti roh yang merasukinya. Bahkan berubah menjadi siluman bila penguasaan roh binatang atau setan yang merasukinya menjadi amat dominan. Ya, jadi tubuh manusia ini bisa dimasuki aneka ragam roh ya. Ada roh binatang, ada roh orang mati, ya bisa masuk. Roh-roh jahat yang lainnya, banyak hal. Nah, kalau Bapak Saudara mulai terlibat dalam pelayanan pelepasan, nanti Anda akan mengenal banyak sekali roh-roh yang ada di dalam diri orang yang Anda layani. Gak melulu roh penyakit, ya, gak melulu roh utang, gak melulu roh bangkrut, ya. Kadang-kadang, gitu, ada roh Nyi Roro Kidul, enggak dong? Loh. Ada juga kadang-kadang apa? Nyi Roro Blorong, gitu, Nyi Blorong gitu ya. Nah, Nyi Roro Blorong, ya. Nyi Blorong. gitu, masuk ke dalam diri orang itu, enggak ya? Nah, jadi orang-orang mati yang dulu sangat terkenal dan punya pengaruh itu, nah kadang-kadang dia juga menguasai beberapa orang untuk apa? Mereka masih pengen menjalankan pengaruhnya di muka bumi ini seperti ketika mereka masih hidup dulu. Tapi mereka nggak punya tubuh. Makanya dia butuh tubuh. Nah, orang yang iseng-iseng gitu ya, cari kekuatan, cari pesugihan, lalu mulai devosi ya ke pantai selatan gitu ya. Akhirnya kemasukan nih Roro Kidul. ya. Nah, kalau semedinya di pantai utara, kemasukannya Nyi Blorong nanti. Ya, belum yang lainnya sudah. Banyak tokoh-tokoh yang kadang-kadang masuk ke dalam diri tubuh orang hidup itu. Ya. Nah, kalau dilayani, ditengking keluar, biasanya roh itu akan keluar dalam diri dari diri orang itu. Nah, masuknya roh itu
akan membuat dampak yang buruk kepada orang-orang yang kemasukan roh-roh orang mati tersebut ya. Jadi ada roh-roh orang mati yang biasanya juga masuk ke dalam tubuh orang hidup tersebut. Itu inkarnasi juga sih. Ya. Jadi masuk bukan yang dulu dia lalu hilang balik lagi, enggak. Ini roh yang lain ya, masuk ke dalam tubuh orang itu ya. Imamat 20 ayat 27. Ini ayat ya. Kalau ada orang tanya, ada enggak orang yang dirasuk oleh roh orang mati? Imamat 20 ayat 27. Apabila seseorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati. Yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Apa artinya dirasuk arwah? Arwah itu apa sih? Arwah itu roh orang mati. Betul? Ya. Nah, ada arwah namanya. Selain arwah, kadang-kadang juga ada setan yang masuk ke dalam diri orang hidup tersebut. Lukas 8 ayat 35. Lalu keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang pada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk dekat kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Ya, nah ada setan juga yang masuk ke dalam tubuh orang hidup. Ya, terus Lukas pasal 13 ayat 11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri tegak lagi ya. Roh apa yang merasuk ini? Roh kelemahan tubuh namanya ya, yang membuat orang ini sakit bungkuk ya. Jadi membuat lemah tubuhnya karena kemasukan roh-roh tersebut. Nah, Saudara, jadi banyak tubuh-tubuh yang dikotori. Kalau yang masuk bukan Tuhan Yesus, itu namanya unclean. Ya, namanya najis. Ada yang najis mayat karena kemasukan roh orang mati dan sebagainya. Ya, ada yang najis, yang lainnya juga, termasuk roh-roh apa yang masuk ke dalam diri orang itu. Nah, jadi kalau kemasukan Yesus itu beda lagi. Berarti dalam dirimu ada potensi untuk berbuat yang benar. Amin. Jadi ini idenya Allah begini. Untuk membenahi manusia-manusia itu, sekarang idenya adalah dimasukkanlah benih Yesus dalam diri Anda. Supaya ke depannya tumbuhnya baik, tumbuhnya bagus, tumbuhnya kudus, tumbuhnya sempurna. Amin. Nah, Saudara, jadi Anda bisa melayani ya. Kalau ada orang yang sudah telanjur, keluarganya hancur-hancuran, apa yang kita lakukan? Lakukan kelahiran baru. Ya, kelahiran baru. Bapak kayaknya harus mengundang sekali lagi Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda. Kalau dia protes, sudah Pak, dulu sudah. Ya, saya hargai keterbukaan Bapak dulu ketika mengundang Tuhan Yesus. Tapi walaupun Tuhan Yesus pernah Anda undang, kayaknya Tuhan Yesus nggak diaktifkan. Sehingga hidupmu tidak melakukan hal-hal seperti apa yang Tuhan Yesus yang ada di dalam dirimu itu. Yuk kita perbaharui kelahiran barumu ya. Sekali lagi ya, kita boleh undang Tuhan Yesus. Biasanya supaya dia nggak tersinggung gitu ya, dan tidak ngotot-ngotot saya bilang, oke, kita berdoa tiruin saya Tuhan Yesus, ya. Sekali lagi, aku mengundang engkau, ya, masuk ke dalam hatiku, ya. Nah, setelah Anda bimbing kelahiran baru, lalu Anda mulai tekankan, peringatkan orang itu, Pak, Bu, Mas, Koh, Ci, gitu ya. Sekarang Tuhan Yesus
roh Yahweh ada di dalam dirimu ya. Roh yang ada di dalam dirimu itu jangan dianggurin. Dia sebagai benih. Nah, mulai ditumbuhkan. Maria 9 bulan 10 hari mengandung benih Yahweh itu. Lalu melahirkan Yesus. Betul? Kesadaran Anda sampai Anda ngerti ngeh itu butuh berapa lama? Nah, itu proses, namanya proses mengandung Yesus. Ya, kalau ada orang nggak mengandung, nggak melahirkan itu kan aneh, betul nggak? Nah, ketika Anda sudah mulai menyadari aku mengandung Yesus, kapan Yesusnya lahir? Nah, ketika Anda melakukan perbuatan Yesus, itu artinya Yesus telah lahir. Itu Christmas di dalam hidup Anda. Amin. Jadi Christmas secara personal itu bukan 25 Desember ya, malam kudus sunyi senyap gitu pakai lilin, enggak. Ketika Yesus yang ada di dalam dirimu mulai bermanifestasi, itu Christmas buat Anda. Amin. Jadi Christmas setiap masing orang itu masing-masing ya. Kapan Anda terima Yesus? Kapan Anda memanifestasikan Yesus? Ketika Anda memanifestasikan Yesus, itu Christmasmu, itu Natalmu, betul nggak ya? Hari ini telah lahir, ya. Nah, perbuatan Kristus di dalam hidupku ini. Nah, ketika lahir, Yesusnya masih bayi ya, anak-anak ya. Mungkin apa yang Anda lakukan belum spektakuler, belum yang wow gitu ya. Masih mungkin ya, berbuat baik bagi sembako atau apa. Pokoknya hal-hal yang baik lah gitu. Lama-lama, Yesusnya semakin dewasa bukan? Yesusnya mulai mengajar, gitu. Yesusnya mulai mengampuni, Yesusnya mulai, bahkan akhirnya Yesusnya disalibkan. Hidupmu nggak ada lagi. Total dia menguasai kehidupan Anda. Amin. Nah, coba bimbing beberapa orang yang telah mengalami kehancuran itu supaya mereka dipulihkan. Dimulai dengan dilakukan kembali kelahiran baru. Amin. Nah, sekarang ada satu hal lagi ya, tentang keluarga ya, tentang anak nih khususnya. Ada yang namanya anak angkat, betul? Nah, anak angkat. Ya. Ini gambarnya anak diangkat. Anak angkat, saudara ya. Nah, apa itu anak angkat? Ya, anak pungut. Ya, ada beberapa alasan bahwa seseorang mengangkat anak. Ya, satu contoh ya, pertama-tama karena ingin mempunyai anak, tetapi tidak dapat beranak sendiri karena satu alasan ya. Mungkin karena mandul, ya toh, atau salah satu pasangannya, ya dia nggak bisa, nggak punya anak lah gitu, ya. Nah, jadi karena alasan-alasan itu, ya, akhirnya dia nggak punya anak, atau mungkin gitu ya, karena usia segala macam itu ya rawan dan sebagainya, pokoknya macam-macam karena alasan-alasan akhirnya mereka tidak beranak sendiri, gitu. Nah, makanya beberapa orang yang mereka tidak beranak melahirkan sendiri, biasanya mereka cenderung untuk berpikir, oke, kita angkat anak yuk, gitu ya. Pikirannya selalu begitu, karena dia nggak bisa melahirkan anak. Akhirnya punya keinginan untuk mengangkat anak ya. Nah, ada alasan yang lainnya lagi. Ya, alasan yang lainnya selain nggak bisa melahirkan, mungkin dia bisa melahirkan, ya. Atau mungkin, ya, atau menginginkan seorang anak perempuan. Karena selama melahirkan anak sendiri berturut-turut selalu melahirkan anak laki-laki, ya. Jadi anaknya sudah sampai 1 losen, enggak loh, 12. Nah. Itu lagi terus ya. Sampai akhirnya saya bilang, kapan ya punya anak perempuan? Tapi udah capek. Udah 12 bayangin.
Ini kalau pertandingan bola udah nggak usah panggil tetangga, betul nggak ya? Udah cukup nih, ya. Bapak giring anaknya 12 gitu masuk ke lapangan, bapaknya jadi wasit. Ya, nah, untuk apa? Membimbing, membawa pasukan gitu ya. 12, bayangin. Mereka udah lelah melahirkan, tapi nggak dapat anak perempuan. Akhirnya bilang nih, yuk kita pungut anak perempuan ya. Yuk kita angkat anak perempuan ya. Jadi ada alasan lagi ya, mengangkat anak karena faktor jenis kelamin seperti itu. Sebaliknya saudara, juga terjadi seseorang memungut anak laki-laki karena berturut-turut telah melahirkan beberapa anak perempuan. Ya, ini yang paling banyak ya. Jadi kalau belum dapat laki, kejar terus. Kenapa? Nah, kalau anaknya perempuan semuanya katanya nanti kalau gede diambil orang, gitu. Nikah, gitu. Ikut si atau marganya orang itu. Ya, nah untuk meneruskan garis keturunan tuh diperjuangkan sekali. Harus dapat cowok lah untuk meneruskan generasi kita ini. Wah, akhirnya angkat anak, gitu ya. Nah, kenapa? Karena mengejar, ada targetnya. Nggak punya anak, laki, anaknya perempuan, terus seperti itu. Ya, ada juga saudara alasan yang berikutnya, alasan yang keempat, kenapa orang mengangkat anak. Ada pula karena belas kasihan terhadap anak-anak yatim, piatu yang tak punya ayah atau ibu atau kedua-duanya. Ada keluarga-keluarga yang mau menyediakan rumah dan menjadi orang tua bagi mereka. Ya, nah ini kadang-kadang ya dipandang sebagai pikiran yang sangat mulia, tindakan sangat mulia ya. Nah, jadi mengangkat anak ya, dari panti asuhan gitu ya. Nah, atau anak-anak yatim piatu gitu ya. Orang tuanya mati diangkat anak seperti itu. Nah, ini sangat terpuji sih, gitu. Kelihatannya seperti itu. Tapi kita lihat ya, apapun alasannya, entah Anda nggak bisa melahirkan sendiri, atau gara-gara Anda pengen jenis kelamin yang ingin Anda inginkan laki atau perempuan, atau Anda mungkin merasa iba belas kasihan dengan anak-anak yang ditampung di panti asuhan itu. Semuanya ada dampaknya. Jadi mengangkat anak itu ada efeknya, saudara. Ya, kenapa ada efeknya? Kita lihat di sini ya. Anak-anak yang Anda angkat itu, ya, sedangkan anak-anak ini mempunyai berbagai latar belakangnya sendiri sebelum menjadi anak angkat orang lain. Betul? Ya. Jadi setiap anak itu punya background, punya latar belakang masing-masing sebelum diangkat menjadi anak orang lain tersebut ya. Contoh ya. Ada anak yang yatim piatu karena orang tuanya meninggal. Kedua-duanya karena kecelakaan atau perang. Jadi sebelum diadopsi jadi anak orang yang mengangkat itu. Kondisi anak itu Anda ngerti ya? Dia ditinggalkan oleh orang tuanya yang mati ya, mungkin dirampok atau mungkin perang, pokoknya akhirnya dia jadi yatim piatu. Dan banyak orang kadang-kadang tidak peduli tentang masa lalu orang itu, anak itu. Anak-anak itu kan pernah mengalami trauma besar, betul nggak ya? Jiwanya ini pernah goncang. Tapi namun karena dia masih kecil, dia belum bisa mengekspresikannya. Betul? Masih tertutup. Karena apa? Walaupun dia goncang, dia gini, masih ketakutan itu terus gitu. Nah, ketika diadopsi, ada yang mengayomi, ada yang menghibur, dibeliin mainan terus, dikasih es krim terus, ya kasih makanan, pokoknya ya dihibur-hibur gitu. Nah, itu kelihatannya ketutup ya. Anak itu bisa senyum gitu ya. Nah, kelihatannya sih normal-normal. Tapi apakah masa lalunya itu sudah beres? Belum. Ya. Jadi mengangkat anak harus tahu asal usulnya, pernah ada peristiwa apa.
Nah ini penting. Kalau tidak, nanti ke depannya akan jadi masalah. Mungkin selama undercover, dia nggak akan bermanifestasi. Ketika dia membangun sebuah keluarga, mulai mandiri, nah dia kadang-kadang mulai muncul. Apa yang sudah terpendam puluhan tahun itu bisa bergejolak, bereaksi. Mungkin ada kesamaan. Ketika melihat anaknya yang kecil, dia kembali kepada masa kecilnya. Ya, memorinya kembali kayak dibongkar seperti itu, membuat akhirnya dia sedih, dia nangis, suaminya nggak ngerti. Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu sedih? Kenapa gini? Ternyata itu sedih. Pada waktu dia ditinggalkan mati oleh orang tuanya itu. Waktu masa kanak itu. Nah, ya. Dan orang tua angkatnya nggak pernah cerita ini. Gitu, kepada suaminya ya atau pada istrinya yang setelah mereka menikah itu. Nah, ini anak-anak angkat ini banyak masalah ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Ada juga nih contoh ya, anak-anak yang akhirnya diangkat oleh orang lain karena orang tuanya tak mampu memelihara sendiri anaknya. Atau karena anak itu hasil hubungan gelap sehingga ia tak digendaki oleh orang tuanya, ya. Mungkin karena ekonomi, ya. Ada anak dibuang, ya. Diajak jalan-jalan gitu ya. Lalu setelah itu anaknya disuruh beli es krim gitu. Habis itu ditinggal pergi. Dia pegang ambil es krimnya itu sambil cari orang tuanya udah nggak ada. Gitu. Orang tuanya ngumpet sambil memantau terus gitu. Ada yang nemu nggak ya? Ada yang nemu nggak ya? Ternyata ada juga nih. Kamu anak siapa? Bapakmu di mana? Enggak tahu. Ya sudah, ikut tante saja ya. Gitu. Tante nggak punya anak, gitu ya. Nah, akhirnya dibawa pulang sama orang lain, gitu ya. Dia punya pengalaman buruk bukan? Ditinggalkan orang tuanya begitu saja, gitu ya. Ada loh, ya. Nah, ini masalah mengangkat anak itu latar belakangnya apa? Ya, ada juga ya, karena hubungan gelap, ya. Kok disebut hubungan gelap itu kan mati lampu, hubungan gelap. Ya. Nah, jadi mengandung tapi belum resmi, ya, baru pacaran gitu, lalu bingung nih, ya, akhirnya lahir. Nah, itu kadang-kadang ada beberapa orang tua atau orang yang pengen punya anak itu daftar ke rumah sakit loh. Ada, ya. Ada satu orang apa namanya konsultasi sama saya, Pak. Saya sudah dapat ini, Pak. Ada seorang mau melahirkan dan anak itu nanti akan diberikan pada saya. Kok bisa? Oh iya, Pak. Mereka itu ya belum menikah. Jadi anak itu nanti lahir dengan persyaratan saya membiayai biaya persalinan itu. Ya. Terus nanti di akte notariskan ya, bahwa anak itu anak saya, begitu. Oh, gitu ya. Gimana Pak menurut Bapak? Ya, saya bilang gini, tanya Tuhan lah, saya bilang. Jangan karena kamu pengen punya anak, lalu ada kesempatan seperti ini. Kamu tahu nggak siapa dia? Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Jangan hanya karena nemu anak tok, saya bilang. Nanti kalau ada masalah dengan anak itu, ya kamu mau komplain sama siapa? Kok anak kok begini ya? Kelakuannya, niru siapa ya? Nah, nanti Anda bingung juga, betul nggak? Karena ada latar belakangnya. Dia anaknya siapa? Nah, jangan-jangan nih saudara, roh perjinahan gitu, dari orang tuanya itu juga nanti ada di dalam diri anak itu. Jadi anakmu yang Anda angkat itu ternyata sudah sudah ada roh perjinahan di dalam dirinya yang diwariskan oleh orang tuanya asli tadi itu loh. Ya, ayo Saudara, ya, yang pernah mengangkat anak mulai ini,
yang belum mengangkat anak atau lagi pengen mengangkat anak, nah sekarang harus direnungkan baik-baik. Ini pelajaran ya. Sekarang saudara, apa kata Allah Bapa? Kalau memang Anda harus mengangkat anak. Nah ini nasihatnya. Bila Anda mengangkat anak, Anda harus mengerti hal-hal yang perlu dilakukan terhadap anak itu. Yakni harus tahu cara membuang akar kepahitan karena penolakan, juga sifat-sifat dasar yang diturunkan dari orang tuanya yang terkandung dalam jiwanya. Banyak yang Anda tak ketahui warisan apa yang terbawa dalam jiwa anak itu dari orang tua aslinya. Ya, jadi si anak-anak itu masih punya ikatan batin dengan orang tuanya. Walaupun sudah menjadi anak Anda, nanti satu hari entah dalam mimpi, atau satu hari dia dalam di bawah sadar gitu tuh kangen, gitu loh, ya, kepada orang tua aslinya itu. Ya, kita lihat dalam kisah para rasul, ya, kisah para rasul pasal 7 ayat 23. Nah, ini bicara tentang Musa ya. Lalu ia dibuang tetapi putri Firaun memungutnya. Ya, Musa itu dibuang tetapi putri Firaun memungutnya dan mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Musa pun dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ya, intinya apa? Musa itu sudah berhasil, ya, sukses, ya, jadi hebat, berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya gara-gara jadi anaknya putri Firaun itu. Tapi 23 perhatikan. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang Israel. Berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun kemudian, setelah dia diangkat anak oleh putri Firaun, dia pengen balik. Pengen ketemu saudara-saudaranya itu. Jadi ada ikatan batin, ada ikatan jiwa dengan orang tua aslinya. Amin. Nah, kalau harus mengangkat anak bagaimana Pak? Ya, sekarang bagi orang percaya, kalau Anda harus mengangkat anak, bagi orang percaya berlaku prinsip yang sifatnya mutlak. Jangan pernah mengangkat anak kalau bukan Tuhan yang menyuruh Anda untuk melakukannya. Amin. Makanya nasihat saya tadi kepada orang yang konsultasi sama saya tentang dia mau pengen ngangkat anak dan sudah dapat signalnya itu, saya bilang, Bu, udah tanya Tuhan belum? Tuhan boleh nggak Anda mengangkat anak itu? Ya, nah itu saran yang baik. Kalau Anda ketemu ada beberapa orang yang pengen mengangkat anak, ya suruh tanya Tuhan. Kenapa saudara? Kalau Anda nggak tanya Tuhan, resiko ditanggung penumpang nanti ya. Banyak permasalahan yang harus dihadapi pada masa-masa yang akan datang, yang akan menyita waktu dan tenaga Anda karena anak angkat ini. Karena benih yang di dalam anak itu akan bertumbuh dan banyak akar-akar kepahitan akan berubah menjadi bencana kelak. Amin. Benihnya, ya tadi kita sudah bicara tentang benihnya ya. Kalau benih Yesus, hasilnya baik. Tapi kalau benih-benih yang lainnya, nah tumbuhnya akan buruk nanti ya. Bila Tuhan yang menyuruhnya, Tuhan yang akan memberi hikmat cukup untuk Anda dapat mengangkat anak itu ke tingkat rohani yang direncanakannya. Dan akan menjadi berkat, bukan membebani sisa hidup Anda terus menerus ya. Jadi tentang hal mengangkat anak atau angkat anak, itu bukan masalah boleh atau tidak, betul? Tuhan menghendaki enggak? Tanya Tuhan. Jangan karena Anda butuh, ada yang menawari, langsung cepat ambil saja. Ya. Nah, kalau Anda melakukannya atas dasar keinginanmu, Tuhan enggak bertanggung jawab. Anda tanggung sendiri penderitaan itu. Ketika apa?
benih-benih yang ada di dalamnya itu mulai bermanifestasi. Benih yang buruk itu. Yang dari orang tua asalnya itu bermanifestasi. Ya, tapi kalau Tuhan yang menyuruhnya, Tuhan akan memberikan hikmat untuk kita membereskannya. Walaupun mungkin anak itu anaknya orang yang paling brengsek di dunia dan pokoknya paling jahat di dunia. Tapi kalau Tuhan bilang, angkat dia, ambil dia, Tuhan akan memberikan hikmat untuk membereskan sampai akar-akarnya. Sehingga anak itu tidak dituntut ya oleh roh-roh yang ada di dalam diri orang tuanya itu. Dia tidak diwariskan itu ya. Kenapa? Anak itu bisa dilahirkan baru, punya benih yang baru, yaitu benih Yesus di dalam dirinya. Amin. Nah, untuk menutup malam hari ini ya, satu hal lagi. Bagaimana penyembuhan batin atau anak tertolak? Penyembuhan batin anak tertolak. Anak angkat selalu mengalami perasaan tertolak, baik secara sadar maupun ada di bawah sadar mereka. Bahwa ia dipisahkan dari ibu yang mengandungnya, pertama ya. Bahkan yang ia telah dengar suaranya ketika ia masih di dalam kandungan akan merupakan luka batin. Walaupun Anda mengangkatnya itu ketika lahir langsung orang tuanya dipisahkan, lalu Anda yang nongkrongin di situ. You Tapi mamanya kan pernah mengandung dia 9 bulan 10 hari. Mamanya itu pernah ngomong dengan dia. Si janin itu pernah dengar suara dari mamahnya itu. Kadang-kadang papahnya juga bisik-bisik juga sambil tempelin tuh ya, telinganya di perutnya istrinya gitu ya. Nah, lagi ngapain kamu gitu ya. Nah, si janin itu dengar. Ya. Nah, itu dengar juga loh, Saudara. Ya. Nah, Saudara, jadi perasaan tertolak itu ada, ya. Nah, Saudara, ada lagi ya, terlebih lagi yang memang sejak dari kandungan tak diinginkan hadir karena alasan keadaan ekonomi atau karena memang hasil hubungan gelap ya. Luka itu memasukkan roh penolakan yang mengakibatkan gejala menolak segala sesuatu yang berasal dari orang tuanya dan kemudian akan berkembang menjadi penolakan terhadap semua yang datang dari dunia dan bahkan menolak berita Injil dan Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya. Roh penolakan akan menghasilkan penolakan juga. Dia cenderung menolak orang lain, bahkan menolak berita Injil. Jadi kalau ada orang Anda injilin, ya, dia menolak. Jangan-jangan dia anak tertolak. Ya, jangan-jangan dia anak tertolak. Sampai Injil pun ditolak. Kenapa? Di dalam diri orang itu sekarang ada benih penolakan. Ya, nah, saudara. Terus lihat bagaimana keturunan Hagar yang tertolak sekarang menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Walaupun namanya ada juga tertulis di dalam kitab suci mereka. Ya, nah contoh ini Hagar. Hagar itu pernah ditolak, ya, diusir. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekeribat air dan memberikan kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ya, nah Anda tahu siapa anaknya Hagar? Ismail. Ya, tumbuhnya sekarang jadi keledai liar kata Alkitab. Ya, kenapa? Dia adalah anak yang ditolak, diusir keluar itu. Tindakan pertama yang harus dilakukan adalah pemulihan dari seorang anak yang tertolak menjadi anak yang diterima. Nah, di sini ya sebuah deklarasi di hadapan Tuhan dalam doa membuat ia nanti akan mempunyai status baru, ya. Jadi apa yang kita lakukan pertama? Pemulihan dari seorang anak yang tertolak menjadi anak yang diterima. Jadi Anda tunjukkan, memang kamu pernah ditolak ya. Sekarang dengar, kami menerima kamu. Ini komunitas ya. Dan perhatikan juga, ketahui juga,
Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus juga menerima kamu sekarang. Nah, jadi mulai kasih satu option supaya dia mulai melihat di antara semua yang pernah menolak itu, ternyata sekarang di depannya ada yang siap untuk menerima dia. Amin. Ya, kalau Anda layanin dia perempuan itu dan Anda perempuan juga, Anda peluk gitu. Ya. Lalu bisikkan. Semua menolak kamu, orang tua menolak kamu. Aku menerimamu, Tuhan Yesus menerimamu. Bisikkan kata menerima, diterima, 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 diterima. Ya. Nah, jadi itu perlu dideklarasikan di hadapan Tuhan dalam doa seperti itu. Lalu Anda teguhkan, Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ya, sekarang hari ini Engkau telah menerima dia menjadi anakmu masuk dalam keluarga Elohim. Dia bukan anak tertolak lagi. Nah, ketika Anda deklarasikan seperti itu, si anak itu sekarang punya status baru. Kalau perlu Anda tanya, sekarang kamu sudah diterima ya? Kamu nggak ditolak lagi ya? Iya. Kalau kamu sudah diterima, berarti kamu bukan anak tertolak ya? Nah, tekankan seperti itu. Untuk apa? Mengusir perasaan-perasaan dia masih menjadi anak tertolak. Kadang-kadang dibutuhkan kesabaran juga nih. Untuk meyakinkan ya supaya dia itu merasa nggak tertolak lagi tuh kadang-kadang ya nggak semudah seperti saya ngomong seperti ini. Ya. Kadang-kadang butuh waktu sampai 1/4 jam, setengah jam juga sudah. Untuk apa? Untuk ngomong sama dia itu. Dan nanti ada argumennya kadang-kadang, ya. Tadi yang dari tadi mungkin dia matanya melotot, itu tahu-tahu dia nangis gitu ya. Ya. Bisa loh, seperti itu. Biarkan dia nangis dulu. Dan nangisnya berapa lama? Oh, nangisnya 1 jam ya tongkrongin 1 jam dulu. Sampai dia puas nangis dulu gitu ya. Nah, setelah selesai dia nangis tuh, udah puas ya. Sekarang lihat di depanmu. Allah Bapa buka tangan. Terima engkau sebagai anaknya. Lihat Tuhan Yesus. Dia menjemput kamu. Siap menerima kamu. Menjadi adiknya. Wah. Lihat Roh Kudus. Dia siap merawat kamu. Bak seorang mami. Ya. Jadi kamu sekarang punya keluarga ya. Punya koko. Punya bapak. Punya ibu. Komplit dalam keluarga Elohim ini. Masuk dalam keluarga Elohim. Sekarang coba sebut Allah itu Bapak. Bapak gitu ya. Nah, wah luar biasa saudara. Coba Anda mulai lakukan ya. Kalau hanya dengar saya cerita seperti ini, mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin nggak kebayang. Tapi kalau Bapak Saudara mulai terjun melayani orang-orang yang tertolak, nanti Anda akan melihat ketika mereka dipulihkan sukacitanya luar biasa. Ya. Nah, kalau Bapak Saudara belum bisa melayani, gitu ya. Nah, RTM itu ada bengkel, gitu. Jadi bulan depan itu tanggal 2, gitu, November. Gitu. Nah, bawa itu anak-anak tertolak. Ya, nanti Ibu, ya Bapak yang bawa itu boleh mendampingi ketika kami tim melayani mereka. Sambil belajar bagaimana melayani anak-anak tertolak. Amin. Nah, supaya apa? Anda nantinya bisa di luar melayani mereka juga, betul? Supaya banyak keluarga dipulihkan. Banyak anak-anak dipulihkan dari perasaan tertolak tersebut. Amin. Nah, saudara, lanjut. Sesudah ia menerima Tuhan Yesus di hatinya, buat pernyataan seperti ini. Nah ini ya, jadi lahirkan baru lagi ya. Sejak sekarang engkau adalah anak Bapak surgawi. Ya, tadi sudah saya katakan ya.
Maka segala ikatan batin dan tuntutan di dalam pikirannya untuk memperoleh hak seperti anak lain yang memiliki ayah dan atau ibu normal dapat dihapuskan dari dalam memorinya. Jadi perasaan tertolak karena nggak dapat ya, untuk menyalurkan itu kepada orang-orang yang harusnya menjadi bapaknya, menjadi ibunya, menjadi keluarganya itu. Ketika dia menjadi keluarga Allah itu. Sekarang dia boleh, tuh bapakmu. Bapak di surga itu. Min. Ya. Bapakmu di surga itu. Ya. Nah, sekarang lihat 2 Korintus 6 ayat 17 sampai ayat 12. Ayat 18 tadi. 2 Korintus 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menyentuh apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anakku, laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Ya, perhatikan saudara. Dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anakku perempuan. Ketika kita dipulihkan menjadi warga negara kerajaan surga, jadi keluarga Elohim itu, dia menjadi bapakmu. Kita sekarang jadi putra-putrinya dia. Amin. Ya. Putra-putrinya Bapak di surga itu. Walaupun secara fisik Anda nggak punya ayah secara daging ini di bumi ini. Tapi Anda tidak kehilangan ayah. Bapakmu di surga itu. Ayahmu. Amin. Lah saudara, Anda tahu ya, itu kalau ada anak angkat. Dan biasanya kalau itu sudah diketahui oleh masyarakat, nanti anak-anak itu kadang-kadang di sekolah kan dibully, betul? Itu luka loh. Itu enggak itu? Anak pungut, gitu. Kamu dulu diambil dari got ya, gitu. Dulu yakin pada gitu. Gitu. Nangis pulang gitu ya. Wah, gitu. Sama bapak angkatnya itu. Katanya saya bukan anak bapak, gitu. Katanya saya diambil dari got, katanya. Gitu. Gitu. Pus. Gitu. Lah, bayangin ya, nasib anak-anak angkat itu kadang-kadang buruk sekali. Dan itu luka banyak sekali. Tapi ketika dipulihkan, nanti Anda lihat, bahagianya luar biasa. Memandang Bapak, Allah Bapak itu sebagai Bapaknya itu perkara-perkara yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Hanya orang Kristen yang boleh menyebut Allahnya Bapak, betul? Dad, Bapak, ya. Dan Yesus itu yang mengajarin, kalau kamu berdoa, panggil yang di sana itu Bapakku yang ada di surga, Bapak kami yang ada di surga, betul? Dia Bapak kita. Bapak bagi mereka yang tertolak juga. Ini kabar baiknya. Ya, ngerti ya? Cara memulihkannya. Oke? Ya. Oke, terus setelah itu kan masih banyak rekamannya. Peristiwa-peristiwa buruk yang pernah terjadi di masa lampaunya. Apa yang kita lakukan berikutnya? Menghapuskan rekaman dalam memori adalah hal yang luar biasa yang dianugerahkan kepada kita sehingga kita tidak perlu dibebani terus hal-hal yang sudah lampau. Sesudah tuntutan-tuntutan dosa diselesaikan dengan meminta ampun dan mengampuni, maka rekaman bekas yang sudah tak perlu disimpan itu dapat dihapuskan total dengan nama Yesus. Dengan pertolongan Roh Kudus yang memang ditugaskan untuk menghapus ingatan akan dosa dan trauma. Amin. Anda belai, ini memori itu otak belakang ya. Nah itu dibelai gitu. Aku hapus semua sejarah masa lalunya itu. Sebagai anak tertolak, sebagai anak terbuang, sebagai anak yang pernah dibully oleh teman-temannya itu. Semua peristiwa-peristiwa yang buruk itu, Anda hapus terus. Terus aku hapus semuanya itu.
Gambar-gambar nyinyir yang di depannya, gambar-gambar yang ketawa ketiwi di depannya, ngeledek itu semuanya. Ayo bersih, 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 bersih. Termasuk kondisinya dia ketika dia dibully tadi mewek-mewek itu. Tuh anak kecil mewek-mewek itu karena dibilang anak pungut, dipungut dari God itu. Ayo semuanya aku hapus, lenyapkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, nah nanti Roh Kudus akan membimbing. Bapak Ibu Saudara, apa saja yang perlu dihapus dari memori si anak itu. Ya, kadang-kadang yang Anda layani bukan anak-anak juga. Kadang-kadang sudah jadi orang juga, orang dewasa juga ya, udah menikah juga, gitu. Tapi baru mengetahui dan tetap merasa, aduh mengganggu sekali. Bisa, saudara. Bukan hanya anak-anak kecil, bukan hanya anak-anak remaja. Kadang-kadang ada juga orang dewasa yang sudah menikah, gitu. Trouble-nya karena dia anak angkat. Ya, dia pernah tertolak dan belum pernah dilayani. Dilahirkan baru dan mengaku Allah Bapa sebagai bapaknya masuk dalam keluarga Allah dan belum juga dihapus memori masa lampaunya itu. Ya, nah saudara, apapun yang kita akui di hadapan Tuhan, Tuhan akan menghapus dan tidak mengingat-ingatlah lagi. Yesaya pasal 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Nah, jadi dia kalau mengampuni Anda, dia hapus semua kesalahan Anda. Itu include termasuk sejarah masa lampau Anda. Dia tidak ingat-ingat lagi. Tapi kadang-kadang yang menjadi masalah, orang yang diampuni ini kadang-kadang nggak percaya bahwa dia sudah diampuni dan masa lalunya sudah dibuang, nggak diingat-ingat. Sehingga kalau datang pada Tuhan, Tuhan ampuni ya, ini dosa saya yang kesekian kali. Padahal yang kemarin udah minta ampun. Ya, nah, jadi mengingat-ingat di masa lampaunya itu loh. Dalam kitab Mika dikatakan kalau dia mengampuni, ya semua dosa dan kejahatanmu itu dibuang ke tubir-tubir laut. Apa itu tubir laut? Dasarnya laut, ya. Dan sama Tuhan dikasih batu kilangan. Artinya apa? Supaya tidak muncul tuh, ya. Dan di atasnya sama Tuhan dikasih pelampung, ditulisin dilarang mancing. Ya. Nah, banyak orang kadang-kadang mancing masa lampaunya itu, ya. Dulu beta salah begini. Ya. Kalau cerita masa lalu tuh, Pak, tahu nggak Pak? Saya itu dulu brengseknya luar biasa. Pak, dulu tuh kalau gini. Wah, cerita masa lalunya tuh semangat banget. Itu mancing. Mengorek-ngorek masa lalu yang sudah dilupakan oleh Tuhan. Amin. Kalau yang mengampuni Anda saja sudah melupakan. Anda yang berbuat, jangan ingat-ingat lagi. Ya, status Anda sekarang bersih. Sudah kudus di hadapannya. Amin. Ayat terakhir. Wah, dengar ayat terakhir langsung melek semuanya ya. Yesaya 44 ayat yang ke-22. Haleluya. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Ya. Jadi ketika dia menghapus, dia terbangkan seperti kabut diterbangkan angin, seperti awan yang ditiup, tergeser, hilang semuanya. Lenyap. Ya, itu karya Tuhan luar biasa. Jadi Bapak Saudara, memang kita tidak bisa memungkiri ada yang namanya keluarga hancur. Tapi Bapak sekarang punya inisiatif. Dia cari asisten-asisten. Orang-orang yang nantinya dipilih untuk memulihkan keluarga-keluarga yang hancur itu. Ya, mengembalikan anak-anak yang tertolak itu. Memulihkan semuanya. Ayo mulai bangkit ya. Mulai dari diri kita mau disembuhkan oleh Tuhan. Lalu kita mulai menyembuhkan orang lain juga. Amin. Nah, kami para mentor siap membantu Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau belum bisa, kami akan bimbing sampai nanti Bapak Ibu Saudara bisa melayani juga.
dan banyak jiwa-jiwa boleh dijangkau, dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan, sudah selesai tentang keluarga yang hancur. Besok kita akan lanjut, temanya adalah tentang anak-anak haram. Ya, tentang anak haram. Nah, ya, ajak teman-teman ya, supaya mereka semua boleh mendengarkan tentang anak haram ini. Ini penting sekali. Bagaimana menangani anak haram. Amin. Oke, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin.